energi bangsa ini semakin gaduh, tidak karu-karuan karena aktor-aktor yang menyuarakan 3 periode perpanjangan masa jabatan diam saja. Bahkan sekarang mereka balik badan. PAN langsung balik badan, tidak lagi mendukung. PKB sama. Pak Luhut menyatakan, saya nggak pernah mengusulkan Bahlil bungkam, organ relawan tiarap. Periode itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saat ini saya sedang membaca yang kesekian kali tentang tokoh mahasiswa yang bernama Soe Hok Gie. Mungkin sebagian besar dari Anda sudah familiar dengan Soe Hok Gie, yaitu tokoh mahasiswa tahun 60-an, tepatnya zaman peralihan antara Orde Lama dan Orde Baru. Pemikiran-pemikiran Soe Hok Gie ini luar biasa. Untuk itu saya ingin membacakan kepada Anda salah satu tulisan coretan Soe Hok Gie yang sangat menarik. Saya mimpi tentang sebuah dunia di mana ulama, buruh, dan pemuda bangkit dan berkata, stop kemunafikan, stop semua pembunuhan atas nama apapun, dan melupakan perang dan kebencian, dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik. Ini tulisan Soe Hok Gie tahun 68. Luar biasa. Seorang pemuda yang sangat visioner, meskipun akhirnya beliau meninggal di masa muda di lereng Gunung Semeru kalau tidak salah. Nah, pada saat saya berbicara tentang Soe Hok Gie, saya otomatis ingat dengan perjuangan adik-adik mahasiswa sekarang. Ada pembeda yang jelas antara Soe Hok Gie dan adik-adik mahasiswa saya sekarang. Minimal 2 pembedanya. Yang pertama, daya literasi dari Soe Hok Gie luar biasa tinggi. Dia penulis yang handal, analisanya tajam, cermat, karena bacaan-bacaannya luar biasa banyak. 1. Yang kedua, Soe Hok Gie ini mempunyai nawaitu yang luar biasa murni, hanya untuk menjaga demokrasi dan Indonesia. Nah, ini yang saya pikir menjadi PR besar buat mahasiswa sekarang. Karena apa? Saya melihat dari narasi yang diutarakan oleh mahasiswa akhir-akhir ini, referensi saya yang terakhir adalah demonstrasi tanggal 11 April tahun 2022, kurang menggigit gitu, dan masih ada nuansa diprovokasi oleh kelompok tertentu. Begitu mudahnya mahasiswa diprovokasi oleh pihak tertentu, dia menyuarakan isu yang sudah final, usang, sudah lewat, tentang Jokowi 3 periode maupun tentang perpanjangan masa jabatan. Semuanya sudah ditolak oleh Jokowi. Lihat kan video yang tadi? Nah, tapi tidak, entah kenapa
isu ini tetap sentral disuarakan oleh mahasiswa di seluruh penjuru tanah air. Artinya mahasiswa memang kurang perhitungan. Mahasiswa harusnya tahu bahwa gerakan turun ke jalan seperti saat ini dengan kondisi dan konstelasi politik seperti saat ini itu rawan disusupi oleh kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan kekuasaan, dan terbukti pada saat demo di depan gedung DPR MPR tanggal 11 April 2022, 30-40% massa itu bukan mahasiswa, tapi adalah utusan dari kelompok-kelompok tertentu. Ada yang dari HTI, ada yang FPI, ada kelompok-kelompok relawannya Anies Baswedan, ada macam-macam. Yang jelas kelompok-kelompok oposan yang sengaja digerakkan oleh Ranger. Ini masa bayaran, jelas. Mahasiswa murni. Nah, seperti ini. Akibatnya adalah eksesnya terjadi. Ade Armando, dosen dari Universitas Indonesia, menjadi korban kebiadaban orang-orang yang otaknya sempit dan orang-orang takfiri, orang yang mempunyai wawasan yang sangat terbatas. Ini pembodohan yang terakumulasi dan hasilnya seperti orang-orang yang menganiaya Ade Armando. Ini mahasiswa tidak bisa lepas tangan begitu saja sebetulnya, bahwa mereka pun harus bertanggung jawab betapa rentannya gerakan mahasiswa sehingga mudah disusupi oleh kelompok-kelompok tertentu. Saya sudah firm mengatakan bahwa pengeroyok Ade Armando bukan dari mahasiswa, tapi kelompok-kelompok penyusup yang saya sebutkan tadi. Nah, tapi lebih dari itu sebetulnya saya sedang gundah. Kegundahan saya adalah aktor-aktor intelektual yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat yang terjadi sampai sekarang ini aman-aman saja. Mari kita pilih satu persatu. Belum pernah ada suara resmi dari Presiden Jokowi tentang niat untuk 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Bahkan beliau menolak. Suara yang muncul dari mana? Ketua umum partai. Satu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Yang kedua, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan dari Partai Golkar. Ketua umumnya mengatakan, mengatasnamakan ini petani sawit lah, aspirasi ini, aspirasi itu, akhirnya digoreng luar biasa. PKB pun sama. PAN apalagi. Di samping itu ada juga amplifikasi suara-suara dari dalam kabinet, baik dari Pak Luhut Binsar Panjaitan maupun dari Menteri BKPM Bahlil. Mereka inilah sebetulnya yang bertanggung jawab terjadinya kegaduhan-kegaduhan yang terjadi sampai sekarang. Akhirnya karena merekalah Indonesia jadi gaduh sekarang ini. Termasuk, mohon maaf, saya mengkritisi ini, beberapa organ relawan yang sengaja dijadikan alat untuk menyuarakan 3 periode. Ada organ relawan, saya tahu. Ada juga komunitas tertentu yang sengaja ngotot mendukung Presiden Jokowi 3 periode dengan label Jokpro 2024. Kelompok-kelompok ini dan orang-orang ini seharusnya dimintain pertanggungjawaban atas terjadinya kegaduhan yang luar biasa yang terjadi akhir-akhir ini, yang memakan korban. Ada Ade Armando, ada polisi meninggal, ada mahasiswa terluka, demonstran yang lain terluka, ada polisi yang cedera, dan resources kita terbuang percuma. Energi bangsa ini semakin gaduh, tidak karu-karuan karena aktor-aktor yang menyuarakan 3 periode perpanjangan masa jabatan diam saja.
Bahkan sekarang mereka balik badan. PAN langsung balik badan, tidak lagi mendukung. PKB sama. Pak Luhut menyatakan, saya nggak pernah mengusulkan Bahlil bungkam, organ relawan tiarap, komunitas tertentu juga tetap ngotot. Nah, mereka inilah sebetulnya yang bertanggung jawab atas kegaduhan-kegaduhan. Akhirnya timbul ekses-ekses. Coba kita lihat, ada istri tentara. Akhirnya karena dia mungkin awalnya tidak mendukung Pak Jokowi tahun 2019, menyanyikan lagu BP Angsa. Heboh lagi. Kegaduhan-kegaduhan yang luar biasa dan isu yang ditiupkan oleh kelompok-kelompok atau orang-orang yang saya sebutkan tadi itu digunakan sebagai amunisi oposan untuk menyerang dan menggoyang Presiden Jokowi. Bahkan dengan bodohnya ada ketua umum partai yang mengatakan nanti kalau dari 3 minta 4, minta 5. Dia lupa ketua umum partai ingusan ini bahwa dulu zaman bapaknya jadi presiden juga ada wacana seperti itu. Meskipun Presiden SBY menolak, sama persis dengan sekarang. Presiden Jokowi menolak, tetap saja dijadikan amunisi jadi sasaran tembak. Jadi sahabat Indonesia, pesan yang ingin saya sampaikan dalam opini saya ini adalah mereka-mereka lah yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban, yang membuat kegaduhan sehingga fokus kerja Presiden Jokowi terganggu. Energi bangsa ini habis terkuras untuk membahas, mengurusi hal-hal yang diluncurkan, disuarakan oleh mereka. Sekarang mereka dengan pengecutnya balik badan. Mereka tidak sadar bahwa korbannya luar biasa. Konflik horizontal semakin tajam sekarang. Ade Armando salah satu korban yang sangat serius dianiaya oleh orang-orang kelompok-kelompok yang digerakkan. Ini kan kadrun-kadrun kroco ini yang digerakkan oleh kadrun-kadrun main master. Ada ibu-ibu yang keluar dari sarangnya memaki-maki pemerintah. Bagi saya ini adalah dampak dari omongan beberapa tokoh elit politik yang tidak bertanggung jawab. Dan sekarang mereka mau cuci tangan, tutup mulut, jaga jarak. Kok seperti social distancing ya? Dulu mereka gaduh minta Jokowi 3 periode. Dulu mereka gaduh minta perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Sekarang yang terjadi tutup mulut, cuci tangan, jaga jarak, alias kabur, alias ngumpet. Sahabat Indonesia, saya mengajak Anda semuanya, kita semuanya mengkritisi orang-orang yang menyebabkan kegaduhan ini terjadi. Orang-orang ini yang seharusnya dimintain pertanggungjawaban. Jangan kita biarkan dan kita sibuk bicara di hilirnya. Hulunya, penyebabnya itu apa? Ini harus kita bahas. Itu saja pesan saya, dan bagi para inisiator 3 periode, inisiator perpanjangan masa jabatan, kalian harus bertanggung jawab. Sebagai manusia kalian malu sebetulnya. Karena satu, menjerumuskan presiden, yang kedua, menjerumuskan bangsa ini. Kita terjadi konflik horizontal sesama anak bangsa karena ulah mereka. Ini yang saya sesalkan. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan refleksi, introspeksi, kejadian, kegaduhan yang memakan energi bangsa ini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dan kita kembali bersatu sebagai satu bangsa, membangun Indonesia. Kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu, yang membuat kita terluka satu sama lain, terluka dan saling melukai. Baik, sahabat Indonesia,
terakhir akan saya bacakan puisi yang ditulis oleh Sohoki, singkat. Sebagian dari pemuda-pemuda ini akhirnya berkompromi dengan nilai-nilai lama, tetapi sebagian kecil mencoba mencari kebahagiaan dengan berpaling pada diri sendiri. Ini yang terjadi saat ini. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.